Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangang dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Dan kali ini kita mau bicara tentang reshuffle. Nah, reshuffle ini dari mana asal katanya? Coba lihat. Ini sebuah kartu domino. Kalau kita buka kartu domino ini, kemudian kita kocok. Kocok ini namanya shuffling. Shuffling dari bahasa Inggris. Jadi kalau reshuffling artinya adalah kocok ulang. Itulah kira-kira artinya reshuffling. Nah, kalau dalam politik, reshuffle ini artinya adalah kocok ulang kabinet pemerintahan di mana kepala pemerintahannya adalah presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Jadi semua orang tahu kalau ada reshuffle, ada pergantian menteri-menteri atau wakil menteri. Pergantian itu diganti orangnya keluar dari kabinet dan diberikan kepada orang baru. Bisa juga dipindah dari satu pos ke pos yang lain. Nah, kita lihat di dalam reshuffle kali ini memang ada pergantian, orang baru masuk. Kalau menteri ada dua. Pak Hadi Cahyanto menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang. Pak Hadi Cahyanto sebelumnya adalah Panglima TNI, yaitu Marsikal Udara Hadi Cahyanto, jadi Angkatan Udara. Kemudian juga masuk juga adalah Pak Zulkifli Hasan, Zulhas, Ketua Umum PAN menggantikan Saudara Pak Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Jadi Pak Lutfi dan Pak Sofyan Djalil out, masuk Pak Hadi Cahyanto dan Pak Zulhas. Wakil Menteri ada beberapa, yaitu Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, ini dari Partai PSI. Kemudian juga Wamendagri Joni Wempi Watipo, tadinya Wakil Menteri PUPR, kemudian dipindahkan menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Terus kemudian Wamenaker, kalau Pak Wempi tadi dari PDIP, Wamenaker Afrian Syahnur dari Partai PBB. Dia adalah sekjen dari Partai Bulan Bintang, sekarang masuk menjadi Wamenaker. Nah, tentunya kita harapkan bahwa setiap kali reshuffle adalah peningkatan dari kinerja kabinet dengan sama dengan sepak bola lah. Kalau ada pemain ditarik keluar, mungkin performa sudah menurun, diganti dengan pemain baru yang masih fresh. Tentu saja kita harapkan bahwa pergantian ini membuat kinerja tim sepak bola itu menjadi lebih baik. Tapi kalau pergantian itu tidak membawa perubahan apa-apa atau justru membuat tim jadi lebih kedodoran, tentu saja itu yang tidak diharapkan. Nah, dalam politik sedikit lebih kompleks karena ada urusan politiknya. Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya misalnya, apakah Pak Hadi Cahyanto punya latar belakang dalam bidang pertanahan? Begitu juga wakil menterinya Saudara Raja Juli Antoni. Nah, kalau kadang-kadang kita bisa bicara juga tentang apakah dia the right man or woman in the right place. Apakah Pak Hadi Cahyanto dan Saudara Raja Juli Antoni itu punya kecakapan, keahlian di dalam bidang pertanahan. Kalau tidak, maka mereka harus belajar lagi dulu. Mereka harus belajar lagi tentang bidang tugasnya. Dan kalau waktunya 5 tahun, mungkin waktu untuk belajar masih cukup. Tapi kalau tinggal boleh dikata 2 tahun, bahkan sebenarnya pemilu sudah tanggal 14 Februari, boleh dikata 1,5 tahun lagi. Karena sudah pemilu dan sebagainya, ada kampanye lah dan sebagainya, apalagi kalau dia dari partai politik. Nah, masa belajar yang diperlukan oleh Pak Menteri maupun Wakil Menteri ini
Apakah cukup? Sehingga kemudian bisa membuat terobosan-terobosan besar di dalam bidang pertanahan. Selebihnya kalau kita lihat lebih pada ya mengkonfirmasi kembali perluasan koalisi politik dari presiden. PBB masuk sekarang. Resmi. Ada perwakilan di kabinet. PAN juga begitu. Akomodasi politik. Tapi persoalannya adalah apakah reshuffle dan perluasan koalisi politik di kabinet itu bisa meningkatkan kinerja pemerintahan yang tinggal 2 tahun lagi. Karena tantangan utama kabinet pemerintahan sekarang adalah begitu banyak. Urusan COVID belum selesai juga. Pemulihan ekonominya terutama. Lalu kemudian juga harga-harga yang makin meningkat tinggi, apakah itu minyak goreng, apakah itu gula, BBM, sembako, dan sebagainya. Lalu kemudian juga masalah-masalah lain, IKN yang belum selesai-selesai dan belum jelas bagaimana penanganannya. Begitu juga berbagai macam PR-PR yang masih ada dalam pemerintahan ini. Pertanyaan sekali lagi, apakah reshuffle ini bisa meningkatkan kinerja atau sekedar hanya ya bagi-bagi kursi politik bagi partai-partai yang dulu belum masuk dalam kabinet, atau juga untuk memberikan kepada pendukung-pendukung politik. Kalau itu hanya itu yang menjadi tujuan dari reshuffle ini, tentu sangat disayangkan. Persoalan kita sebenarnya adalah bagaimana kinerja pemerintahan ini di ujung masa jabatan presiden itu bisa fokus pada menjalankan pemerintahan. Mestinya yang masuk adalah orang-orang yang nantinya tidak usah terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik, kasak-kusuk politik, sehingga bisa membantu presiden menjalankan tugasnya, menjalankan tugas pemerintahan, menyelesaikan masa jabatannya dengan fokus. Nah, tapi kalau yang masuk juga ya ketua umum partai, sekjen partai, lalu juga orang-orang partai lagi juga, dalam arti apalagi tidak pas di tempatnya, menurut saya publik akan mempertanyakan kinerjanya bagaimana. Apalagi kalau dia masih harus lagi belajar tentang bagaimana menangani tugasnya. Tapi memang ini adalah hak prerogatif presiden. Reshuffle kabinet, pembentukan kabinet itu hak prerogatif presiden. Terserah presiden. Tinggal kita lihat saja apakah kinerjanya menjadi lebih baik. Persoalan itu yang barangkali tidak atau belum dijelaskan dengan baik oleh siapapun yang jadi juru bicara pemerintah. Mengapa kabinet ini harus reshuffle? Mengapa orang-orang yang masuk menggantikan orang lama atau berpindah tempat membuat kinerja pemerintahan menjadi lebih baik? Itu yang perlu diyakinkan kepada publik. Tampaknya itu yang rasanya belum kita dengar dengan baik oleh siapapun jadi juru bicara pemerintah. Karena juru bicara presiden sudah nggak ada lagi. Sehingga wajar juga kalau publik bertanya-tanya. Memang jawabannya adalah lihat saja nanti bagaimana kinerjanya. Bagaimana mereka bisa memperlihatkan performance yang lebih baik. Kalau cuma itu jawabannya adalah ya kita memang harus menunggu saja. Sekali lagi ini hak prerogatif presiden, tetapi juga hak rakyat untuk bertanya apakah bagaimana reshuffle ini bisa memperbaiki keadaan. Itu saja barangkali yang kita harapkan. Mudah-mudahan, kalau tidak tentu saja resiko ditanggung oleh presiden, karena presiden yang mengangkatnya. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.